Pak Lala, saya izin live ya Pak, karena ada kuliah yang lain juga. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Baik, kita mulai. Sebentar, saya cek dulu. Oke. Saya cek dulu. Halo, Dian Asfi Furida. Oke. Iya Pak. Oke, tadi sudah buka semua ya. Sandi. Ini ada yang dari luar IPB? Afila itu atau buka Iya Pak. Oke. Kalau itu Anda kasih foto ya. Baik. Oke, ya semua. Ada di universitas apa ya ikut? Dari UNAN ada? Unhal tidak ada. Tidak ada yang dari luar IPB, semua dari KPMIB. Oke, kalau tidak ada kita mulai kuliahnya ya. Setelah memperlihatkan, mempromosikan sosiologi pedesaan ya di minggu lalu oleh Dr. Sofyan Syaf, mudah-mudahan Anda tidak jadi kapok gitu ya, malah ya mencoba belajar apa itu sosiologi pedesaan. Kenapa sih sosiologi pedesaan tetap dipertahankan di IPB ya? Karena dulu berdirinya IPB hanya ada dua bagian, satu teknis, satu lagi sosial ekonomi ya. Satu teknis, satu sosial ekonomi. Sosial ekonomi itu ada dua, yaitu satu basisnya adalah perusahaan pertanian ya. Yang kedua adalah persoalan masyarakat ya. Bagaimana bergaul dengan petani ya, dengan masyarakat, sehingga berkembanglah ilmu sosiologi ya, berkembanglah sosiologi pedesaan sebagai ilmu pengetahuan. Itu harus Anda tahu, nanti kita bicara sejarah akan lebih jelas, tapi ini yang menjadi semangat ya. Anda sebetulnya mewarisi ilmu yang dasar dari berdirinya IPB University ya. Jadi seluruh kegiatan kemasyarakatan ya, hulunya adalah sosiologi pedesaan di IPB ya, hulunya ya. Jadi kalau Anda menggunakan ranah ini, mudah-mudahan makin semangat ya. Saya ingin membangkitkan semangat, jadi tidak susah-susah saya mendorong. Yang pertama, sebetulnya apakah benar ya sosiologi pedesaan ini ilmu pengetahuan? Saya tidak menggunakan apa yang Anda bisa baca sendiri ya. Sebenarnya yang kita lihat ya, saya loncat saja, yang namanya ilmu pengetahuan itu berbeda dengan pengetahuan ya.
Ilmu pengetahuan itu berbeda dengan pengetahuan. Pertama, ilmu pengetahuan itu didasarkan pada pengetahuan. Ya, pengetahuan itu menjadi dasar ilmunya. Ya. Jadi knowledge sebagai dasar dari ilmu pengetahuan. Karena pengetahuan itu boleh didapat dari berbagai sumber, ya. Mulai dari proses pembelajaran diri, kemudian pematangan apa yang diketahui, ya, itu menjadi bagian pengetahuan setiap orang. Tapi itu belum menjadi ilmu. Ya. Apa syaratnya jadi ilmu? Pertama adalah sistematikanya. Jadi pengetahuan misalnya begini, ada api, Anda tahu api beda dengan tanah. Waktu Anda pegang, ternyata api itu menimbulkan panas, bahkan bisa terbakar, sedangkan tanah tidak. Dan tanah bisa mematikan api. Itu pengetahuan. Nah, kalau kita bisa susunkan secara sistematis, api itu panas dan dapat melukai, ya, oleh karenanya kalau mau tidak luka, api bisa dipadamkan dengan yang memungkinkan api itu padam, yaitu tanah. Mengapa? Tanah terdiri, jadi ada sistematika mengikuti logika, ya, mengikuti logika. Nah, inilah digunakan kekuatan pemikiran, ya, digunakan kekuatan pemikiran dari sistematis, dikuatkan ini satu hubungan minimal timbal balik, ya, timbal balik sebab akibat, ya, kekuatan pemikiran. Kemudian itu harus dikontrol dengan lebih terukur, ya, secara kritis. Misalnya, Safa berani tidak kalau saya membakar sesuatu, ya, sebentar tuh saya berikan kepada Anda. Mungkin hanya 1 menit, nggak 1 menit, 2 detik saya ambil api ini panas nih, siapa ya? Saya kasih ke api, terus saya berikan pada Anda pegang nggak? Enggak, Pak. Kenapa? Karena takutkan itu api. Enggak, besinya maksud saya. Oh, Besinya terus saya berikan. Tetap dipegang, Pak, kalau besinya. Kenapa? Karena enggak kan, kalau misalnya besi dikasih api gitu ya, Pak? Iya, tapi sebentar aja, saya aja lewatkan api itu, saya kasih pegang. Anda pegang nggak? Masih dipegang karena kan hanya sebentar ya, Pak, jadi Iya. belum terlalu panas. Belum terlalu panas. Tapi kalau saya panaskan 1 menit, saya suruh pegang nggak? Enggak, Pak, karena itu udah panas. Sudah panas. Nah, kekuatan pemikirannya di situ ada sebab akibat, karena dikasih ke api besinya, karena besi penghantar panas, kan gitu ya. Kalau sebentar dia belum panas, saya berani pegang. Tapi kalau sudah 1 menit, Anda tidak berani panas karena tidak karena panas. Mengapa logika panas kurang panas itu Anda gunakan? Karena kan dari besi itu kan sifatnya penghantar panas ya, Pak. Jadi kalau secara sains dan logika kan kita kayak kalau misalnya dikasih api, kalau misalnya apinya baru sebentar berarti itu masih panasnya belum terlalu terhantarkan ke besinya. Sedangkan kalau misalnya apinya lama yang dipanaskan ke besinya itu akan membuat besi itu otomatis jadi lebih panas gitu, Pak. Oke. Ada nggak orang yang katakan nih, saya bakar nih kawat 1 menit gitu ya, 1 menit, terus dia berani pegang? Gimana, Pak? Kan Anda 1 menit kawat saya bakar ya, terus ada pegang, Anda nggak berani pegang kan? Iya, Pak. Nah, tapi ada nggak orang yang berani pegang? Mungkin kalau dia nekat ada kali, Pak. Ada. Jawabannya ada. Iya. Jawabannya ada. Karena apa ada? Karena Anda menggunakan relatif ukuran panas. Ya, Anda bilang kan itu sudah panas. Oh, kalau sudah panas, panas menurut saya sama panas menurut Safa lain.
Itu relatif. Kalau itu terjadi, itu tidak dapat dikontrol dengan baik dan tidak bisa diulang. Gimana caranya sampai kalau bilang ini ada saya bakar api semenit atau seberapa pun, terus ini ada berani pegang atau tidak? Apa yang bisa mengontrol itu? Mungkin ini kali ya, maksudnya pas kita pegang besinya kan pasti kita indra peraba gitu Pak. Apa ukurannya bahwa ini panas atau tidak panas? Dari waktu pas apinya mengenai si besi bendanya itu Pak. Oke, lama api dipanaskan, ya. Jadi Anda menyebut lama, tapi saya bilang tadi ada yang 1 menit Anda tidak berani, ada orang lain yang berani, ya kan? Bagaimana kita kontrol supaya orang itu semua nggak berani pegang? Apa kira-kira ukurannya? Supaya terkontrol kata perasaan atau kata ini panas dan tidak panas, kurang panas itu Anda bisa kontrol. Mungkin dari pengetahuannya Pak. Ya, dari pengetahuannya. Apa yang bisa jadi ukuran pengetahuan itu? Ya, Safa? Ya, sama saya harus mikir dan konsentrasi. Kalau saya panggil nanti harus sudah. Ada yang mau bantu? Bantu dalam arti kata saya Pak. Siapa? Mungkin suhu Pak yang akan bantu. Suhu itu apa yang diukur? Ukuran panasnya. Ukuran seberapa panas? Ya. Kalau saya kasih 60 derajat Fahrenheit, berani megang nggak? Sidik. Aduh, lupa lagi Fahrenheit itu berapa. Tapi kalau saya bilang begini, besi ini 100 derajat Celcius, berani pegang apa enggak? Kalau saya enggak Pak. Nah, pasti Anda bilang tidak. Siapapun paling bilang juga tidak. Tapi kalau ada orang yang berani pegang, itu orang gila. Ya kan? Nah, karena ada ukuran yang bisa dikontrol. Jadi kalau ada yang bilang ini panas dengan suhu 100 derajat Celcius, relatif 95% orang percaya. Bukan berarti 100% ya, 95% orang percaya. Tapi kalau ukurannya ini kurang panas, ya ini sedang-sedang panas gitu ya, itu relatif sekali, kita tidak bisa mengukurnya ya, sehingga mengontrolnya ini namanya memverifikasinya menjadi sulit. Apa jadi ciri ilmu pengetahuan? Pertama dia pengetahuan, dia knowledge, tahu apa api, sifatnya panas gitu ya, itu knowledge dan bisa berdasarkan pengalaman. Anda pegang terus ada kapok gitu. Pergi ke desa bisa 2, menyenangkan, bisa kapok juga, karena pengetahuan tergantung yang Anda dapat waktu pergi ke desa kan gitu. Anda belum tahu ilmunya itu, baru tahu. Nah, tapi kalau Anda mulai mensistematis pengetahuan Anda setelah Anda tahu pergi ke berbagai desa, desa itu beda ya, desa pantai, desa gunung. Nah, Anda mulai mensistematisir, ya, disistematikan. Kemudian membuat rangka pemikiran, Anda boleh bilang desa pesisir itu sifat orangnya seperti ini, desa gunung itu seperti ini. Anda belajar itu sebagai satu pengetahuan yang tersusun dengan kekuatan pemikiran kan gitu. Kemudian Anda menyimpulkan, harus bisa dikontrol. Misalnya di desa pesisir itu menjadi sulit karena banjir. Anda bisa benarkan nggak? Kembali seperti suhu. Karena harus nanya, Anda datang kapan kan gitu. Pada bulan-bulan Desember, pas musim hujan gitu. Ya jelas banjir. Tapi kalau Anda datang di bulan-bulan, saya tidak tahu sekarang sudah berganti ya. Bulan-bulan di mana tidak ada hujan, Anda langsung, wah, desa pesisir itu panas kan gitu.
Nah, sehingga harus ada kontrol, ya, kapan Anda datang, ya kan, dalam kondisi apa. Nah, itu sudah tersistematisir. Maka orang di desa pun sudah mensistematikan bagaimana proses cuaca, ya, aturan-aturannya, iklimnya, dia sudah punya ilmunya. Ya, ilmunya ilmu yang ditradisikan, diturunkan. Ya. Boleh jadi ini ilmu yang bersamaan dengan ilmu-ilmu apa kalau bicara cuaca. Di IPB kan ada tuh ilmu klimatologi. Good. Nah, jadi itu akan dikontrol ya kapan datangnya. Klimatologi kan membangun cuaca, di mana arealnya. Mungkin di PIP ya, Anda sudah belajar tuh, kalau lupa buka lagi ya. Ada sekian aturannya, sehingga kalau cuaca itu dalam waktu pendek bisa kita tahu ya. Tapi kalau iklim mungkin tahunan baru kita tahu sebagai ilmu pengetahuan. Nah, sosiologi pedesaan juga demikian ya. Kalau kita lihat, dia punya basis pengetahuannya ya, tersusun secara sistematis, menggunakan kekuatan pemikiran, dan dapat dikontrol apa-apa yang sudah ditemukan. Jadi kalau Anda bicara ini ya, apa pendapat Anda? Sebetulnya ya seperti yang saya jelaskan. Clear ya? Ada pertanyaan? Nah, tanyaannya kalau gitu sosiologi pedesaan sudah ada Pak, pengetahuan tersusun rapi, pemikirannya ada, dan ada yang bisa diverifikasi. Sudah. Sehingga kalau Anda mau belajar sosiologi sebagai pengetahuan, ya di sini dah, di ruang inilah ya. Sehingga Anda punya kompetensi Anda tahu perilaku orang di desa, Anda tahu perilaku desa sebagai sebuah lembaga ya. Dan Anda tahu kekhususan kegunaan dari apa yang Anda temukan, sehingga kalau Anda nanti bekerja dan pekerjaannya itu berhubungan dengan orang desa, Anda boleh tunjukkan, saya pernah belajar sosiologi pedesaan. Masyarakat desa perilakunya berbeda dengan masyarakat di kota. Ya, nah ini tolong diingat nih, semangat, sehingga kalau begitu apakah itu unggul? Saya tanya, kenapa orang dari mahasiswa luar negeri mau belajar sosiologi pedesaan di kita? Karena dia lihat pedesaan di Indonesia itu kaya sumber daya alamnya, kaya terhadap bagaimana bisa menghasilkan sesuatu yang diolah, diindustrikan. Dia tahu teknologinya. Yang dia tahu adalah bahwa dia akan berhadapan dengan orang desa. Dan dia ingin tahu. Nah, kalau begitu Anda jangan sampai lengah ya. Anda harus melihat orang di desa Indonesia berbeda dengan orang desa di luar Indonesia. Apalagi di Indonesia ini keragaman komunitasnya berbagai ya. Anda pergi ke desa di Papua, beda dengan Anda pergi ke desa di Jawa. Dari itu saya tanya, tadi ada nggak yang di luar IPB, saya ingin tahu. Atau sekarang di ruangan ini. Ada yang dari Sumatera, sekarang sedang on di Sumatera? Saya Bapak. Nah, dari mana ya Kak? Dari Sumatera Selatan Bapak. Waduh, Kito Galo ya? Iya, iya Bapak. Berarti kalau Anda belajar desa di Sumatera Selatan beda dengan kondisi desa di Jawa. Desa di Jawa beda, desa di Banten beda dengan desa di Pasundan, daerah Pasundan, daerah Parahyangan, Bandung, Kabupaten Bandung, Ciamis, Tasikmalaya beda ya. Nah, bayangkan dengan kekayaan ilmu pengetahuan seperti itu, Anda akan digunakan atau jadi unggulan kompetensi Anda ya. Ya, unggulan. Sehingga kalau ada pun orang mau datang ke desa memanfaatkan sumber daya desa, itu Anda harus tahu, kalau tidak Anda akan celaka, karena masyarakat di pesisir pantai utara beda dengan masyarakat di timur Sumatera. Gitu ya, Eka? Ini kan kalau orang Sulawesi Selatan kan bisa ke timur, bisa ke barat kan. Di barat beda tuh desa-desanya ya.
karenanya ilmu pengetahuan sebetulnya ya itu boleh jadi perspektif ya, boleh perspektif. Karena apa? Ada pemikiran yang betul-betul kita kumpulkan secara sistematis dengan pemikiran sehingga menjadi kerangka yang kuat ya, dengan logis, diorganisasikan ya, disistematiskan, kemudian boleh jadi menjadi hal yang bisa sinergi, jadilah perspektif. Jadi kalau ada orang bilang ini perspektif apa, itu cara pandang Anda ya, cara pandang Anda atau kelompok atau komunitas masyarakat yang belajar sosiologi pedesaan terhadap desa, terhadap komunitas di desa. Jadi saya bilang perspektif ini penting supaya Anda membekali kompetensinya ya, dengan kemampuan perspektif berbasis sains tentang desa. Ya, tapi kalau Anda pergi sekali ke desa terus kapok, ya saya nggak bisa apa-apa ya. Yang saya harapkan Anda harus betul-betul mencintai keberadaan desa. Kenapa itu? Karena ilmu pengetahuan itu perlu 3 basis ya, 3 basis. Pertama, dia bicara ontologisnya barangkali ya, bagusnya ontologisnya. Jadi kita menganggap hakikat bahwa desa itu berbeda ya dalam konteks setiap komunitas di Indonesia. Maka sebagai ilmu pengetahuan dia harus mensyaratkan filosofi ontologi ya, dari pengetahuan, ilmu pengetahuan desa sebagai ilmu pengetahuan ya. Nah, apabila Anda sepakat dengan itu secara ontologis, maka harus ada epistemologinya ya. Dalam memahami hakikat tentang desa itu ya, berdasarkan fakta-fakta yang ada, bagaimana Anda mencari itu? Itu harus juga jelas ya. Tadi Anda ada disebut dengan verifikasi, maka itu berkaitan dengan bagaimana menemukan, mempertanyakan fakta yang ada dengan desa ya. Metodisnya, kerangka dasarnya, itu epistemologinya. Nah, setelah itu, tadi saya tanya, itu kan kaitan dengan kompetensi Anda. Maka ontologisnya, epistemologinya tentang desa sebagai ilmu pengetahuan, itu berkait dengan aksiologinya. Ya. Nilai-nilai, ya, aksio, manfaat, nilai, manfaat. Jadi kalau Anda belajar sosiologi pedesaan sebagai ilmu, apa yang terkandung dari epistemologi dan ontologinya ya, itu manfaat yang boleh dirasakan oleh diri Anda ya, oleh diri Anda setelah belajar sosiologi pedesaan dan oleh subjek yang sebagai pengetahuan Anda ya. Jadi belajar ilmu itu juga berkaitan dengan amal ya, bagaimana terlalu riskan sekali kalau kita ketahuan berangkat tuh. Kalau saya ketahuan berangkat. Berarti
Ini menjadi penting. Misalnya kalau kita bilang apakah betul desa itu tergambar dari fakta-fakta yang ada ya, dan itu menjadi gambaran tentang desa secara sosiologis, masyarakatnya, termasuk ada konsep-konsep sosiologi yang boleh memperkuat itu ya. Kemudian bisa membandingkan dari dua hakikat ya, hakikat materi dan hakikat non materi. Anda hanya berpikir seolah-olah kenyataan itu hanya yang dilihat ada sawah. Kalau Anda latihan menggambar itu gunung, sawah, pohon gitu ya, terus ada matahari sejak kecil itu. Tapi Anda tidak pernah tahu bahwa yang secara non materi seolah-olah harmoni ya di desa belum tentu harmoni ya. Begitu ya. Kemudian dengan itu Anda harus bicara pluralisme kenyataannya itu tidak ada satu unsur yang bisa memahami tentang desa itu sendiri ya. Nah, kalau nihilisme sebenarnya ini filosofinya adalah desa itu boleh dianggap bukan sebuah realitas ya. Ini udah sangat filosofis ya. Karena ada pertanyaan misalnya, apakah semua desa hilang kalau semua jadi kota? Ya. Berarti kalau di sini Anda bisa iya bisa tidak, ada agnotisisme ya, menyangkal hakikat benda baik yang baik secara materi atau rohani, karena Anda harus sudah percaya bahwa desa sesuatu fakta ya, yang ditemukan hampir semua di Indonesia ya. Karena dalam konteks monoismenya ada ya, apalagi di undang-undang jumlah desa berapa sekarang, ada yang tahu? Yuma, Lutfia. Yuma di mana nih? Yuma? Di Aceh, Pak. Di mana? Di Aceh. Wih, di Aceh jauh. Aceh itu kenal desa nggak ya, Yuma? Kalau di sini desa itu kayak kelurahan gitu sih, Pak. Nggak ada desa yang apa ya, yang kayak biasanya gitu ya, misalnya yang alam gitu banget, enggak sih Pak. Kayak desa di sini ya kelurahan gitu. Anda belum ke desa, artinya tuh hakikat material desanya beda dengan hakikat yang saya maksud. Iya benar. Ya, nah, dari itu kita harus ontologisnya harus jelas. Desa itu apa secara material? Dia di situ ada masyarakatnya, ada ekosistemnya, ya kan? Ada proses pemerintahannya, pengaturannya, ada kepemimpinannya, gitu. Iya benar. Dan kalau Yuma bilang di Aceh nggak ada yang namanya desa, yang ada kelurahan. Pernyataan tidak ada desa benar, betul, Yuma. Karena desa itu kuat dikenal hanya di Jawa, Bali, dan Madura. Mengapa demikian? Karena di 30 itu lama bercokol kolonialisme yang memperkenalkan ide tentang masyarakat desa. Ya, jadi benar itu. Tapi waktu bilang semua desa di Aceh itu seperti kelurahan, itu salah besar. Mengapa salah besar? Yuma.
Karena sejatinya kalau misalnya desa yang kayak Bapak bilang tadi, desa itu ada masyarakatnya, ada sistem pemerintahan di dalamnya gitu Pak. Jadi Apa kelurahan kan ada juga. Gimana Pak? Dan kelurahan juga punya juga, ada pemimpinnya, ada pemerintahannya. Tapi kenapa kok saya bilang salah besar? Karena kelurahan ya sama berarti sama dengan desa gitu Pak ya, maksudnya. Gimana? Saya juga bingung Pak. Bingung itu tanda belajar. Ya, bingung itu tanda belajar. Jadi jangan tuh satu bingung terus Anda kecewa, saya salah. Enggak, bingung itu tanda belajar. Maka kenapa Pahlawan menyalahkan bahwa kelurahan itu sama dengan desa? Karena memang secara konsepsi aspek materialismenya dan idealismenya beda antara desa dan kelurahan. Ada yang tahu apa bedanya? Wafi? Strukturnya mungkin Pak. Kepemimpinannya atau tingkat aturan-aturannya. Anda lu nggak jelas tuh aturan-aturannya gimana? Hampir betul ada aturan-aturannya apa gitu yang konkret. Anda sudah benar ya, beda tumpah. Mungkin bisa sekalinya lebih tradisional dan mengikuti turun-temurun, tapi kelurahan lebih mengikuti konsep aturan modern seperti tingkat nasional gitu Pak. Kan ada undang-undang desa, itu udah modern undang-undang desa. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Jawab Pak. Ya silakan Sinta. Kalau lurah itu lebih terbatas wilayahnya, kalau desa lebih luas. Terus pemimpinnya juga beda. Kalau kepala desa kan kepala desa, kalau lurah dipimpin lurah gitu Pak. Izin menjawab Pak. Ini monoisme ya, materialisme, idealismenya harus penting ya. Ada yang mau bantu? Nur Hikmah. Hikmah, iya Pak. Kalau saya baca itu, kalau kelurahan itu kan perangkat daerah. Jadi kelurahan itu dia mengikut kepada otonomi daerah. Kalau desa, dia itu membentuk otonomi sendiri yang tentunya dihargai dan diakui oleh daerah maupun pusat Pak. Kalau misalnya di kelurahan itu seperti kepala lurahnya ditunjuk langsung oleh kepala daerah. Tapi kalau desa itu cara pemilihan kepala desanya itu dipilih oleh masyarakatnya, jadi bukan dari daerah karena dia bukan perangkat daerah, seperti itu Pak. Iya, tambah saya mau tanya. Jadi daerah apa itu? Daerah dalam level apa? Dalam aras apa yang menjadi pengatur kelurahan? Kalau yang saya tahu Pak, biasanya itu tingkatnya di tingkat kabupaten kota. Kabupatennya dibuang, yang ada di kota. Ya, tadi Saudara Wafi sudah nyoba-nyoba tuh aturannya beda. Ya, aturan yang mana? Tadi Saudara Nur Hikmah memperjelas bahwa kalau kelurahan itu pengaturannya ada di level pemerintahan daerah, khususnya kota. Kabupaten tidak, karena kabupaten punya desa ya. Kemudian sedangkan desa sama dia diatur juga oleh undang-undang, namanya undang-undang desa. Nomor berapa tuh Nur Hikmah? Saya lupa nomornya Pak, tapi sepertinya itu tahun diterbitkan tahun 2004. Nomor 6 tahun 2014 Pak. 14. Jangan lupa nih, kita mobil strategi pedesaan harus ingat itu ada peraturannya. Nah, tadi disebut beda karena karakteristik idealisme juga beda. Kalau kelurahan dia aparat pemerintah kota, dia dipilih oleh wali kota, sehingga dia digaji sebagai standar negara, khususnya menjadi perangkat pemerintah daerah. Digaji dia tuh, dan boleh diangkat, boleh diturunkan oleh wali kota. Sedangkan desa disebut dia adalah dipimpin oleh kepala desa, apapun namanya ya, di berbagai daerah berbeda-beda. Kepala daerah ini beda, dia bukan
aparat dari pemerintahan, tetapi dia adalah status politik. Maka dia harus dipilih oleh rakyatnya, warganya. Dir ya, Yuma jangan lari dulu nih. Yuma mana? Belum selesai kamu nih. Kamu tuh belum selesai. Ini pertanyaannya belum selesai. Ini kan ada pembelajaran nanti. Nah, hakikat mekanisme desa di Aceh betul tidak ada desa. Sepakat saya. Nah, saya mau kejar ke Yuma. Di dalam undang-undang desa ada yang disebut desa itu boleh desa adat, boleh desa dinas. Desa dinas itu adalah desa yang mengikuti peraturan pemerintah perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Tetapi dalam undang-undang tersebut dibuka peluang di Indonesia dibangun juga desa yang basisnya adat. Aceh itu diatur oleh otonomi khusus. Nah, saya tanya, apakah ada unit sosial selain kelurahan ya yang setara dengan desa di Aceh? Nah, itu tadi Pak saya mau tanya sama Bapak, kan di Aceh itu enggak ada ya Pak yang setingkat lurah gitu Pak ya? Karena di sini setelah desa langsung kecamatan gitu Pak. Nah, kalau kecamatan dengan kelurahan itu apakah sama atau berbeda gitu Pak? Nah, kalau misalnya berbeda, jadi apa ya Pak di Aceh ini yang setingkat dengan kelurahan? Seperti itu Pak. Jadi Anda nanya sih. Oke. Ada yang mau bantu? Sebelum saya jawab, ada yang mau bantu? Yuma, Anda tinggal di kota? Saya di kabupatennya Pak, apa di desanya? Ya di desa. Masa sampai nggak tahu ya? Di desanya Pak saya. Oke. Ada yang mau bantu? Share ya, share knowledge. Ada yang di Sumatera Barat nggak nih? Ada yang kuliah di Sumatera Barat nggak? Halo. Saya Pak. Gila Pak. Mana nih Nadila? Sebentar saya panggil. Oke, gimana Nadila? Di Kota Payakumbuh Pak. Oke, di Payakumbuh, pasti kalau di Payakumbuh. Ada nggak desa di Sumatera Barat? Kalau mungkin namanya beda ya Pak. Kalau di Sumatera Barat itu namanya Nagari gitu Pak. Dan itu pun ada di kabupaten gitu. Saya juga kampung saya ada di kabupaten 50 kota. Jadi bisa dibilang desa lah. Tapi di sini disebutnya Nagari. Nah, udah tuh mulai terkuak ontologinya desa itu materialis idealismenya. Jadi di 30 kota ya? Iya Pak, kabupaten 50 kota. Tapi saya tinggalnya di Kota Payakumbuhnya. Di kota nggak apa-apa, tapi Anda tahu bahwa di kabupatennya itu tidak ada desa. Administrasi yang terkecil adalah nagari. Nah, tadi saya sebut dalam Undang-Undang Nomor 6 2014 desa berbasis desa adat. Apakah nagari itu setaraf desa dalam peraturan Republik Indonesia? Menurut saya ya Pak. Kalau ya, apa cirinya? Mungkin punya perangkat desa. Kalau di Nagari itu ada wali nagarinya, kepala desa namanya Pak. Terus ada perangkat-perangkat lainnya seperti itu. Dan memang dipilih oleh masyarakat setempat setahu saya. Nah, sekarang saya nanya ke Yoma, karena ada di Yoma nih. Apa tuh kira-kira di Aceh ada yang mirip-mirip gitu nggak? Kalau misalnya yang kayak Nadila bilang itu pemilihan kepala desa atau dato itu seperti itu Pak, dipilih sama masyarakat sekitarnya gitu, dan ada struktur pemerintahannya juga gitu. Berarti bisa dikatakan kelurahan gitu ya Pak? Itu gimana? Ada ngotot di kelurahan aja, kelurahan itu di kota. Berarti di Aceh harusnya ini ada. Nah, kalau tadi Nadila kan cerita kelurahan ada di Payakumbuh, dia tinggal di kota, ada kelurahan. Tetapi kalau di kabupatennya di kota itu ya, itu ada namanya nagari.
Nah, prinsip-prinsipnya, immaterial dan idealismenya mirip desa, karena kepala pemimpinnya siapa? Disebut 3 tungku itu apa, Nadila? Lo nggak 3 tahu tungku. apa 3 tungku itu? Aduh, saya lupa, Pak. Ada pimpinan adat. Oh ya, Apa? pimpinan ada, terus ada gundukan, endung, nggak tahu, Pak. Maaf, Pak. Waduh, orang Sumatera Barat nggak tahu desa ya. Di situ ada soal adat, ada cerdik pandai, satu lagi? Sama datu. Ya, Pak. Satu. Sebut. Adat, cerdik pandai, dan agama. Oh iya, tokoh agama. Tiga ini nggak mungkin kalau tidak dipilih oleh warga nagarinya. Jadi orang ini adalah tokoh yang punya status politik karena dia dibangun oleh dari bawah, ya, disebut balik ke Yauma. Ketemu nggak di Aceh yang kayak begitu? Gimana, Pak? Ada nggak yang di Aceh seperti itu? Ada, Pak, desa seperti itu, desa di sini. Ada Tuhapet, Tuhalapan, Tuha, gitu-gitu. Bukan desa namanya. Udah ketemu tuh, Tuhapet, Tuhalapan, ada tuh. Tapi bukan desa namanya. Apa? Wah, ini saya harus cemplungin Anda ke ini nih, ke situ. Kalau nanti mau nulis ya di mata kuliah ini, coba Anda masuk tanya ya ke desa, tanda kutip ya, yang dikenal di Aceh. Itu namanya Gampong. Oke, Pak. Pantes. Oke, Pak. Gampong itu setara desa dari kedudukannya di Republik ini. Tapi kan Anda lihat Gampong itu ada dalam konteks otonomi khusus. Sumatera Barat bisa juga punya dan diakui karena diatur oleh perdanya, ya, namanya nagari. Gitu. Sehingga kalau Anda mau pergi ontologinya, hakikat materi tentang desa sama. Ya, kepemimpinannya beda dengan kelurahan, kan gitu. Pemilihannya beda dengan kelurahan, manajemen pengelolaannya beda dengan kelurahan, penganggaran pembangunannya beda dengan kelurahan, gitu. Jadi ontologisnya hakikat adanya desa Anda harus tahu dulu, karena disitulah Anda harus memihak, ya, memihak. Ya. Untuk itu selain epistemologi, ya, selain ontologis, epistemologi, begitu loh, ontologis, epistemologi, dan cara mencarinya harus basis aksiologinya, ilmu bagaimana menghasilkan aksium, sesuatu yang punya nilai, manfaat. Kalau Anda berdoa kan selalu berikanlah saya ilmu yang berguna. Kenapa kalau ilmu yang berguna? Kalau ilmu yang berguna itu sampai akhir hayat Anda dan mati di dunia, itu bermanfaat. Gitu loh. Ya, sehingga Anda harus tahu ilmu sosiologi pedesaan itu sudah ada ontologinya, ya. Tadi sudah kita perbincangkan. Terus pergi ke sana. Nah, dia juga pergi ke sana, apa itu yang namanya nagari, apa yang namanya gampong, tanya bagaimana prosesnya gitu ya. Dan itu bisa dihubungkan dengan undang-undang desa. Ya, ontologinya Anda bisa lihat, sama sebetulnya. Nah, aksiologinya, ilmunya, ilmu sosiologi harus punya proses. Sejauh mana ya proses-proses itu menjadi bahan tindakan moralitas. Harapan saya sih, Anda belajar sosiologi pedesaan, ada kompetensi bagi Anda mengenal masyarakat desa di tempat Anda. Ada yang ada di Sumatera Barat, ada yang Aceh, ya. Mungkin ada yang di Jawa, ya. Kemudian ada yang di Papua, kalau ada yang Papua ada di Papua ini. Papua juga mengenal khusus, ya. Kemudian di Maluku, sebagian wilayah Maluku itu mengenal bukan desa, tapi dia hakikatnya adalah desa.
Jadi di Republik ini ada 94.600 sekian desa ya. Nah ini menjadi media sebagai orang yang belajar sosiologi pedesaan untuk pengembangan masyarakat. Apapun media komunikasi pemberdayaan yang Anda lakukan, ya, ingat ya, Anda harus mengenal komunitas dan desanya. Ya, ingatkan ya, mau katakan Anda mau memberdayakan masyarakat untuk memperbaiki hutan. Kalau Anda tidak mengenal masyarakatnya, ya, nonsen itu. Ya, mungkin Anda hanya bawa proyek, setelah itu bubar. Nah, itulah ada aksiologi ya. Oh, kalau begitu saya akan gunakan ilmu ini karena ilmu ini berguna buat saya dalam pengembangan ilmu dan juga buat masyarakat. Nah, ini amal yang insya Allah diterima Allah tuh. Ya, nanti waktu kita mati dicatat itu, ini ilmu yang berguna bukan ilmu sia-sia gitu. Ya, nah. Oke, sekarang saya mau tanya, dengan pemikiran ontologis, epistemologi, dan aksiologi, apakah sosiologi pedesaan sebagai ilmu pengetahuan itu bebas nilai? Alvina Damayanti, Anda dari mana nih? Dari mana Pak, asal atau jurusan Pak? Sekarang sedang di mana tempat Anda? Saya bertanya dari mana? Bogor. Ya, di Bogor harusnya lengkap lah sama saya ya, nggak ada gangguan nih. Ya, silakan. Ya. Maksud dari bebas nilai itu sendiri itu apa ya Pak? Kan tadi saya bilang aksiologi, aksios itu kan nilai, manfaat, nilai atau kegunaan. Jadi sosiologi pedesaan sebagai ilmu kan ada ontologisnya, aksiologisnya, ada ontologisnya, epistemologinya, ada aksiologisnya. Tadi saya tekankan, Anda belajar itu harus ada manfaat, ya. Nah, berarti sosiologi pedesaan itu bebas nilai. Kalau bebas nilai begini, Anda belajar COVID. Ya, misalnya di lab Anda mempelajari perilaku mutasi COVID, virusnya ya. Hasilnya dan Anda menemukan bahwa dia bermutasi. Tapi selesai dari situ. Selesai di situ. Karena Anda menganggap saya meneliti, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, memang tidak bicara apakah berguna atau tidak buat orang lain. Tapi saya sudah berasumsi dengan temuan saya nanti ada orang lain yang bisa memanfaatkan itu. Itu namanya bebas nilai. Tetapi ada juga yang kita mengembangkan sebuah sesuatu sama-sama COVID, punya teknologinya yang diketemukan, dia menemukan vaksinasi yang bisa menghambat itu. Kemudian ada dua, vaksinasi itu boleh dijual dengan patennya, ya, atau dia membuat patennya, dia harus membayar, tapi nanti dia dapat uang dari situ. Tetapi bisa juga saya tidak mau mematenkan itu, teknologi yang saya temukan saya serahkan kepada lembaga-lembaga yang bisa memproduksi, memperbanyak vaksinnya, dan saya tidak perlu diperhatikan karena apa yang saya dapat adalah sebagai ilmu pengetahuan yang diharapkan punya kegunaan untuk mengatasi COVID. Itu tidak bebas nilai dia. Karena dia punya nilai-nilai tersendiri. Karena ilmu pengetahuan salah satu
satu-satunya adalah menemukan manfaat itu untuk kesejahteraan masyarakat. Yang saya ceritakan ini cerita, bukan cerita bohong ya, cerita benar. Disebut sebagai penemunya ya. Dan yang penting temuan saya itu bermanfaat buat masyarakat. Ya, dia tidak bebas nilai karena ada nilai yang diharapkan tertentu ya. Nah, pertanyaannya dalam pengertian itu, apakah sosiologi pedesaan sebagai ilmu pengetahuan bebas nilai? Tidak lah. Soalnya kalau misalkan bebas nilai nanti ada beberapa tujuan yang tidak tercapai. Seperti yang saya baca, ilmu jika sebuah ilmu dikatakan intinya itu ilmu yang gimana Pak jelasnya? Agak belibet ya. Ilmu Udah on the track, jawaban on the track. Kan saya maksud, saya meminta Anda menjawab itu bukan hanya Anda yang tahu. Ya, saya bisa mendorong mahasiswa tahu dan ruang kelas Anda ini kan didengar semua orang. Langsung lanjut jawabannya. Adapun sebuah ilmu jika dikatakan bebas nilai itu ada beberapa faktor. Salah satunya itu kalau sebuah ilmu dikatakan bebas nilai harus bebas dari segala pengaruh aspek internal seperti yang dari aspek ontologi, aksiologi ataupun epistemologinya. Itu sih Pak yang sepaham Alvina dapetin Pak. Oke. Saya belum menangkap klarifikasi yang clear ya, yang jelas. Clear itu bisa hilang, yang jelas. Tri Utami Wijayanti, ini wajah Anda sedih terus nih. Semangat. Gimana pendapatnya? Kalau suara saya terdengar. Jelas kedengar. Bagi yang lain juga jelas ya. Silakan. Kalau menurut Tri, apakah sosiologi bebas nilai itu yang seperti dibilang Damai tadi, itu tuh enggak masuk karena kalau misalnya bebas nanti dari buat nilai-nilai yang lainnya tuh enggak masuk gitu Pak. Gimana ya? Siapa yang mau volunteer, tidak saya tunjuk, bahwa apakah sosiologi pedesaan sebagai ilmu pengetahuan bebas nilai? Jawabannya sudah ada dan saya benarkan, tidak. Tapi yang saya belum puas, kenapa tidak? Nur Hikmah bisa izin menjawab Pak. Siapa? Silakan nih yang mau bantu atau siapa? Tri masih terus. Nur Hikmah tadi ketemu. Iya nggak sih? Iya. Silakan. Kalau ada yang mau memperkuat pandangan teman-teman. Kalau saya Pak, kenapa tidak? Karena misalnya kalau di tim yang pertemuan kemarin itu yang koordinatornya saya lupa namanya, itu dia kan basisnya sosiologi pedesaan, terus dia itu mengembangkan data desa presisi. Nah tentunya data desa yang presisi ini sangat bermanfaat untuk orang banyak Pak, karena bisa diketahui banyak sekali data-data yang kurang valid dari bahan yang kemarin bapaknya bilang valid, dan banyak data yang seharusnya tidak seperti itu malah jadinya seperti itu, dan imbasnya itu kepada masyarakat Indonesia sendiri. Dia itu mengembangkan
data desa presisi dengan tujuannya supaya data di negara Indonesia itu benar-benar real apa yang terjadi di lapangan, Pak, dan tentunya itu sangat membantu untuk masyarakat luas, untuk kesejahteraan masyarakat ke depan. Oke. Ya. Nah, udah dapat jawabannya. Jadi saya nggak usah perlu kan baca yang lain. Ya, oleh karenanya, karena dia sudah sistematis, ya, ada beberapa yang perlu Anda tahu. Karena apa? Belajar ilmu sosial, khususnya di sosiologi, seolah bukan ilmu, ya, karena sering dipakai ya, oleh orang lain, kekuasaan yang difikirkan secara konsepsi ya, dalam belajar sosiologi pedesaan diawali dengan menceritakan konsep-konsep sosial mahal yang dikaitkan dengan perkembangan atau pengembangan desa. Clear ya? Oke. Nah, konsep-konsepnya apa? Ini serta tindakan sosial, integrasi fungsional, kekuasaan, kebudayaan. Nanti akan kita perdalam ya. Jadi kalau sosiologi umum berkaitan dengan sosiologi pedesaan, maka sosiologi pedesaan itu lebih kuat untuk memahami masyarakat desa ya. Kemudian memahami perubahan-perubahan di masyarakat. Di desa itu bukan harmoni saja. Kalau Anda pergi ke desa seolah-olah nyaman ya. Pemandangannya, warganya saling bersapa, senyum gitu. Seolah-olah tidak ada konflik. Nanti dulu itu baru sehari 2 hari. Kalau ada sebulan tinggal di situ sama aja ya. Sehingga harus ada pemahaman ya tentang proses-proses interaksi perubahan-perubahannya ya, bicara struktur masyarakatnya, bagaimana kebudayaannya. Tadi saya sudah sebut desa di Aceh beda dengan desa Sumatera Barat. Namanya aja beda, tapi hakikat ontologinya sama. Desa di Jawa ya namanya desa karena memang lebih banyak mengenal. Tapi desa di Jawa beda dengan desa di Banten. Sama-sama di Jawa tuh. Ya, sama-sama di Jawa. Bahkan antara komunitas di masyarakat Pasundan, mana ada orang Bandung di sini? Ada orang Bandung? Ada yang dari Bandung? Ada, Pak. Mana? Saya, Pak, sebelumnya izin off cam, Pak. Oke, izin off cam. Intan ya? Iya, Pak. Kenapa sih beda? Apa beda nggak orang Bandung sama orang Cirebon? Mungkin Kan semuanya di Jawa Barat tuh. pasti ada perbedaan. Ini ada 4 hal nih. Konsepsi sosiologis, memahami masyarakat desa, perubahan sosialnya, interaksi sosial struktur masyarakatnya, pola kebudayaannya. Apa yang membedakannya? Intan. Ya, Pak. Mungkin dari interaksinya kali, Pak. Dari bahasa daerahnya gitu. Kebudayaannya, pola kebudayaannya berbeda. Ya. Iya, Pak. Interaksi sosialnya juga memang berbeda ya. Karena strukturnya masyarakatnya berbeda. Coba contohkanlah buat Intan. Anda asli Bandung? Ya, orang tua dua-duanya asli Bandung, asli Sunda, tapi saya lahirnya di Siak. Nggak apa-apa, tapi lingkungan keluarga Anda berbahasa Sunda? Iya, Pak. Sundanya Sunda Parahyangan? Karena Bandung. Kurang tahu. Waduh. Pokoknya saya di Bandung Timur gitu, Pak.
Jadi kan beda kalau Anda berbahasa Sunda ke Bogor, desa di Bogor, sama desa di Bandung Barat atau di Tasikmalaya. Saya lama ya tinggal di Ciamis, penelitian 2 tahun, memahami budaya ya, lokal di masyarakat Parahyangan. Pasti beda, berbahasanya juga beda ya. Bandung dengan Bogor. Kalau kita pergi ke Bandung berbahasa Bogor, takut orang Bandung tuh, karena kasar sekali kan. Ya, interaksinya juga beda ya. Apalagi kalau Anda pergi ke Banten, di desa-desa Banten, orang Parahyangan ke Banten pusing kepala itu. Pilihan kata itu berbeda. Tapi bagi mereka yang di Banten biasa, tapi waktu ketemu yang di Bandung berbahasa Parahyangan beda kan gitu. Intan, Anda bisa berbahasa Sunda nggak? Bisa Pak. Bisa. Iya. Sundanya Sunda mana nih? Sunda Bandung apa Sunda Banten? Sunda Bandung kali. Sunda Banten emang bedanya apa Pak? Waduh. Soalnya saya kurang tahu Sunda Banten gimana. Kalau Sunda Bogor? Kurang tahu juga sih. Beda nggak kalau Anda berbahasa Sunda di Bogor sama berbahasa Sunda di daerah Bandung? Sebelum ini kan belum pernah ke Bogor, tapi kalau ketemu sama teman-temanku yang di Bogor jarang pakai bahasa Sunda Pak, biasanya pakai bahasa Indonesia. Itu untung kita punya bahasa Indonesia. Kalau berbahasa Sunda bisa terkekeh-kekeh orang dalam menggunakan kata ya. Apalagi kalau dengan bahasa desa Banten kan ya beda. Ada yang mau tahu beda Sunda yang benar? Bapak, Ya, saya silakan. izin berbicara, maksudnya izin berpendapat gitu. Saya kan Oh silakan. di Sumedang ya Pak, dekat Iya. Bandung. Iya, Jadi saya juga ada keluarga di Bogor gitu. iya. Nah, itu pola bahasanya itu beda banget. Kayak misalnya, kalau misalnya di Sunda, di saya, kan kalau misalnya nanya, udah makan belum kan? Kalau di saya itu, atos tuang tacan. Tapi kalau misalnya di Bogor, kayak apa ya? Kalau udah makan belum gitu kan? Itu atos madang tacan gitu. Kalau keluarga saya itu kan kalau bahasa Madang misalnya itu kayak buat hewan gitu ya Pak. Jadi kayak saya tuh kaget gitu, kok di Bogor ternyata seperti ini. Berarti dari bahasanya juga beda kayak gitu sih Pak. Dan bahasa itu menunjukkan struktur ya. Iya. Ada interaksi berbeda, strukturnya berbeda. Jadi Anda jangan kaget kalau Anda dari Sunda Parahyangan bikin penelitian di datang nih, kok disebut Madang kan gitu. Itu ditunjukkan ya, supaya kita mengenal desa, sehingga kalau dengan cara seperti itu kita tahu paham masyarakat desa itu seperti apa. Ya. Itu kekayaan dan kompetensi Anda itu. Nanti kalau misalnya ada orang datang dari Amerika, saya mau masuk ke Bogor, nanti diwawancara, Anda orang mana? Orang Sunda, bisa bahasa Sunda Bogor? Anda bilang tahu, karena Anda bisa membedakan antara bahasa Sunda Parahyangan dengan bahasa Sunda Bogor, dan Anda tidak akan tersinggung. Kalau yang nggak tahu, marah duluan dia, ya kan gitu ya. Nah ini contoh lah. Di sosiologi pedesaan itu dipelajari ya. Nah, oleh karenanya ya, sebetulnya sosiologi pedesaan dikembangkan oleh Profesor Sayubyo ya. Itu hibrid ilmu, ya hibrid ilmu, jadi transdisiplin yang terdiri dari belajar sosiologi, antropologi sosial, ya, yang kasus pedesaan, psikologi sosial, ya, ada komunikasi dan ekologi sebenarnya. Ya. Termasuk di dalamnya ekonomi. Ya. Jadi kalau Anda ingin mengembangkan masyarakat, ya hibrid sosiologi pedesaan itu ada hal-hal seperti itu. Oh ini analisis psikologinya, ya. Ini ada psikologi sosialnya. Ya. Oh orang Sunda itu kalau marah seperti itu psikologi. Tetapi ada komunitas Sunda kalau marah itu psikologi sosial.
Itu ya. Itu kan ada pembelajaran yang boleh kita pahami ya. Maka ini dekat dengan ilmu yang diterapkan. Ya, mudah-mudahan dengan semangat ini Anda belajar sosiologi. Kalau gitu saya bisa ambil manfaatnya. Jadi kalau pesan saya, satu, Anda harus mengenal 1 atau 2 bahasa daerah. Kenapa Pak seperti itu? Sehingga nanti kalau ada orang asing ya, mau masuk ke sini, Anda diminta bersaing dengan wawancara, ya, dengan wawancara. Kekuatan Anda adalah berbahasa Inggris dan berbahasa daerah. Jadi selain bahasa daerah, Anda juga harus punya kemampuan berbahasa Inggris. Ya, karena Anda akan langsung punya kompetensi ya. Kacamata textbook bahasa Inggris, Anda tidak akan bisa masuk ke sosiologi di desa di Bajo. Anda akan terpilih tuh karena Anda punya keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif. Tapi kalau terus bahasa Inggrisnya ngaco, bahasa Sundanya juga ngaco, nggak ada kompetisinya. Lebih bagus milih orang dari luar sana yang bahasa Inggrisnya rada-rada bagus, kayak kita mudahkan gitu. Tolong ya, mulai sekarang. Kemudian mengapa jadi penting desa? Nah ini semangat sebenarnya, semangat. Kita sebagai berbangsa sudah sekian tahun merdeka, ya. Kemiskinan itu hanya ada di desa. Ya, kemiskinan itu banyak di desa. Ya. Apakah tidak terpanggil desa yang penuh potensi, ya, yang selalu tertinggal? Masa kita belajar tentang mereka, kita tidak mampu memberikan solusi? Ya, minimal kita semangat untuk bisa membuat sesuatu langkah agar desa bisa berdaya. Nah, banyak tuh peluang misalnya di Jawa Barat, ini kebanyakan ada orang di Jawa Barat, juga di daerah lain ya. Misalnya Jawa Barat, gubernurnya mengembangkan petani milenial. Jadi anak-anak muda kembali ke desa sebetulnya untuk berusaha di pertanian. Dia menganggarkan untuk itu. Ngapain sih jadi pekerja, menjadi penyiar radio, penyiar TV gitu. Nanti TV-nya bangkrut, radionya bangkrut. Kerjaan. Tapi kalau Anda buat job seeker, tapi ada buat job creation. Nah, Anda ingin membuat pekerjaan untuk diri Anda sendiri, jangan dengan yang lain saja, dengan diri sendiri. Dari situ saya bisa membawa orang lain untuk bekerja di desa. Itu semangat. Ya, oke. Tapi persoalannya kemudian ini desa ya, ini desa menjadi kantong kemiskinan ya. Desa juga menjadi tempat rawan bencana ya, rawan bencana. Ini contoh-contoh bencana ya, penyebab banjir. Nah, saya mau tanya nih, kalau desa banyak orang miskin, desa rawan bencana, desa posisinya tidak menguntungkan, apa yang bisa Anda lakukan ya? Wafi. Wafi dulu deh. Iya, Pak. Kalau sebagai mahasiswa ya mungkin setelah mengetahui ilmunya, tindakan preventifnya untuk masyarakat desanya. Karena yang tadi sebelumnya kan slide-nya tentang bencana, tentang yang saya sorot tentang bencana, berarti kan itu tidak bisa dikendalikan secara penuh, artinya perlu tindakan preventif melalui komunikasi dan penyuluhan juga, begitu Pak. Oke, kira-kira apa yang akan Anda lakukan ya setelah belajar ilmu sosiologi, tahu masyarakatnya, dan memanfaatkan pengetahuan sosiologi pedesaan itu, misalnya ada bencana, ada miskin, apa yang akan Anda dorong, Anda berinisiatif?
mungkin tentang kemitigasi bencananya Pak, kalau tentang bencana. Tapi kalau tentang kemiskinan, bagaimana cara meningkatkan taraf hidup dari pihak masyarakatnya sendiri, di mana kebanyakan desa Indonesia yang seperti Bapak juga tadi sempat berkata bahwa gudangnya sumber daya alam dan kekayaan dari desa itu banyak, tapi kebanyakan mungkin karena desa terkesannya tradisional dan turun-temurun, jadi mungkin karena belum dimanfaatkan semaksimal mungkin, perlu adanya itu tadi dari pihak mahasiswa atau orang yang lebih tahu mengkomunikasikan, mengajarkan, juga memberi penyuluhan arti penting sumber daya alam untuk desa itu sendiri. Gitu. Cahaya Arendita Pratama. Ada pendapat lain? Iya Bapak, mungkin untuk dari saya sependapat sama Wafi juga ya. Cuman mungkin pendapat dari saya tambahan itu kita sebagai mahasiswa juga punya andil untuk mempengaruhi masyarakat gitu, untuk mungkin untuk ada undang-undang yang berlaku itu kita harus mensosialisasikannya dan memastikan masyarakat mengetahui undang-undang itu dan melakukannya. Oke. Sandi Oktaviandi. Ya, Pak. Ya. Apa yang menurut Anda kita bisa berkontribusi setelah belajar sosiologi pedesaan? Melakukan pengembangan masyarakat dengan cara penyuluhan atau komunikasi inovasi yang seperti dibilang oleh Wafi tadi, Pak. Bentuk konkretnya apa ya? Maksudnya gimana, Pak? Bentuk konkret kan itu kan saran aja, harus punya inovasi, dan itu kan orang baca textbook bisa begitu kan, kita udah belajar nih nanti belajar sosiologi pedesaan, kondisi masyarakat, bla 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 bla. Apa yang menurut terfikir oleh Anda bahwa ilmu pengetahuan sosiologi pedesaan ini punya ilmu itu harus bermanfaat ya? Konkret, ada nggak terfikir nggak? Untuk sekarang belum sih Pak, belum terpikir. Belum, oke. Kalau belum nggak apa-apa, jangan panik, tenang aja. Nanti Anda pikirkan, kan gitu. Cynthia. Ya Pak, Ya, Anda di mana nih? saya di Tuban Pak, Jawa Timur. Jauh, tapi Simbolon ya. Oh yang Simbolon ya Pak, maaf. Saya Cynthia mana? Oh, Cynthia Rahma. Oh, beda ya. Nah, berdua lah nanti deh. Sekarang Cynthia Simbolon dulu. Anda di mana? Satu di Tuban ya tadi ya? Saya di Sumedang, Pak. Hah? Iya. Oh, besar di sana atau orang tua di sana atau pindah bersama orang tua ke sana? Gimana ceritanya, Cynthia? Orang tua besar dan lahir di Sumatera, kedua-duanya. Tapi saya besar dan lahir di Bandung, Pak. Tapi setelah beranjak SMA pindah ke Sumedang. Ini pasti bahasa Sundanya juga bagus ya. Walaupun nama Simbolon tapi Mojang Priangan nih. Gimana? Iya. Apa yang kira-kira bisa Anda lakukan berkaitan dengan kondisi Parahyangan, desa-desa komunitas Parahyangan? Kalau saya sih Pak, tadi kan salah satu hal yang sudah terjadi adalah kebanjiran ya Pak yang sering terjadi di desa. Nah di sekitar di Sumedang sendiri pun ya kebanjiran itu juga bukan hal sesuatu yang tabu gitu ya Pak. Udah sering terjadi, entah itu karena dari segi geografisnya yang memang memungkinkan bencana banjir yang terjadi, ataupun karena pola hidup yang kurang menjaga lingkungan. Hal-hal yang bisa dilakukan, saya di sekitar saya juga Pak, sering kali gitu orang membuang sampah sembarangan gitu.
entah dia membuangnya ke kali itu ataupun ke sungai, entah ke sawah. Kan kadang kalau sawah sudah diambil, sudah panen kan kadang ditunggu dulu ya Pak oleh petaninya. Namun kan karena musim hujan jadi jadi menampung air cukup banyak. Nah itu dijadikan oleh oknum-oknum tertentu untuk membuang sampah ke situ. Nah yang ya ada papan gitu Pak, papan peringatan untuk tidak membuang sampah di tempat itu Pak. Itu hal-hal kecil sih yang bisa saya lakukan gitu Pak. Untuk selebihnya di skala yang lebih besar sih saya belum melakukan hal-hal yang konkret ya Pak. Tapi yang bisa saya lakukan adalah terus mengingatkan baik itu bentuknya melalui sosial media ataupun melalui lisan Pak. Oke, ide yang bagus. Coba skala besarnya apa ya kira-kira ya? Skala kecilnya ada voluntary ya. Voluntary membangun komunikasi searah gitu. Ada lagi ide besarnya? Izin menambahkan Pak, mungkin dari skala besarnya tentang pembuangan sampah, mungkin ini dibuat program atau bank sampah. Gimana sih cara pengelolaan sampah sampai intinya tuh nggak ada sampah yang terbuang gitu loh Pak. Kenapa tuh bank sampah? Kemarin saya sempat menerapkan di sekitar sini waktu KKN, ada bank sampah. Kita memanfaatkan sampah skala rumah tangga untuk bahan makan maggot. Jadi sampah itu dipisah, nanti ada misalkan sampah botol plastik, itu beda lagi, sampah organik, sampah plastik dan sebagainya. Ya, saya senang ya Anda bisa jawab itu. Ini buat yang kelas ya, sebuah kelas. Jadi maksud saya, kita belajar sosiologi, kita kan tahu perilaku orang di desa. Ternyata orang di desa itu masih melihat sampah itu sesuatu yang bisa dibuang dalam konteks wilayahnya ya, karena dia tidak melihat bahwa sampah itu punya harga, punya nilai ya. Apalagi kalau di desa-desa pinggiran kota ya, itu kan menjadi soal. Padahal dengan melakukan bank sampah ya, tadi kan saya tanya mengapa bank sampah, karena membuang sampah itu boleh menjadi pendapatan alternatif ya, bisa punya pendapatan alternatif ya, boleh mengembangkannya secara teknologis, tidak dalam skala kecil ya. Saya ini sekarang berhadapan dengan sejumlah anak muda ya, mengembangkan digital tentang pengolahan sampah. Jadi ada kakak kelas Anda studi dari satu lembaga ya, bagaimana sampah di kota itu dikurangi dengan cara sistem pembayaran dengan digital. Sampah yang dibuang di kilo, diberi nilai uang, sehingga pengurangan sampah dibuang sembarangan itu nyata. Itu anak-anak muda, pendapatannya sekarang sudah hampir per bulan itu dia dapat gaji karena dia CEO ya, itu sekitar 40 juta per bulan. Jadi kalau Anda paham perilaku orangnya kan harus apa sih yang perlu kita perbaiki dan apa manfaatnya buat saya, kan gitu pikirnya. Nah sekarang saya sedang mendorong ya dalam beberapa teman, karena ada pemilik modal dari nasional itu ingin memperbesar usaha dia. Ya kita jangan berpikir hanya bekerja, tapi talent ya. Saya tidak tahu, saya belum punya peta talent Anda itu. Ada talent yang memang jadi pegawai, ada talent yang namanya job seeker. Saya senang mencari pekerjaan, tapi ada di antara Anda mungkin menjadi job creation. Ya, ini tolong mulai sekarang dipikirkan. Karena pengembangan masyarakat tanpa sesuatu produktivitas, ya cerita bohong. Bagus, Anda bisa membuat tulisan jangan buang sampah, simpan gitu. Tapi apakah itu efektif? Ya, masa sekarang itu orang diatur aja, dimarahin aja, ngelawan, apalagi hanya ditulis, kan gitu. Tapi kalau Anda lihat, ini peluang orang desa mencari pemanfaatan
dari sampah untuk menambah pendapatan lain berpikirnya. Nah, baru berpikir Anda, saya harus belajar sosiologi nih supaya tahu kemana perilaku orangnya, dan saya harus mendapat manfaat dari situ, gitu cara berpikir. Jadi apa artinya bagi ilmu pengetahuan pengalaman masyarakat desa? Ya kita mencari solusi agar desa tidak terlalu kena bencana. Ya, yang lebih besar di Sumedang, kenapa ada? Mungkin hutan-hutannya sudah rusak, bukit-bukitnya sudah diberikan kepada orang dari Jakarta sehingga ditebangi, misalnya begitu. Nah, Anda berpikir besar. Ayo kalau gitu kita bikin usaha memperbaiki hutan. Nah, Anda bicara bibit, bicara dengan teman-teman dari kehutanan, bicara teman-teman teknologi, berhimpun sehingga desa tidak hanya jadi objek studi sosiologi pedesaan, tapi sosiologi pedesaan itu memberi bantuan terhadap desa. Ya, ini contoh-contoh bagaimana Anda bisa bekerja mulai dari mikro sampai makro ya. Ini sudah saya ceritakan tadi ya. Penerapan sosiologi. Dah ya. Esensinya sudah saya beri pada Anda. Ya, esensinya sudah saya beri pada Anda. Nah, nanti kita belajar lanjut minggu depan. Dan semangat ya, kalau belajar tuh jangan hanya diam, dengar, tidur nanti ya. Jadi fokus, berpendapat ya, itu menjadi penting sekarang ya. Dan Anda boleh menuliskan, boleh menyusun sekarang nih rancangan-rancangan yang boleh ditawarkan ke saya, boleh ya. Saya memfasilitasi sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia buat ya, buat mereka punya pekerjaan. Di tahun 2045, mulai dari 2030, 68% penduduk Indonesia adalah anak muda. Kalau Anda nunggu orang datang ngasih kerjaan, nonsen. Boleh ada yang punya talent job seeker, tapi kita tambah yang menjadi job creation, ya, dan ilmu-ilmu tentang masyarakat, perilaku-perilakunya, kolektivitas-kolektivitas yang biasa ada di masyarakat desa, itu boleh kita dorong agar kita punya pekerjaan 2 tahun. Belum lulus Anda boleh punya pekerjaan. Di IPB ada satu tim mahasiswa yang sudah punya pekerjaan. Dan CEO-nya masih semester 8 kalau tidak salah. Itu pendapatnya per bulan 60 juta di pertanian. Saya nggak bohong nih, saya bisa tunjukkan kepada Anda. Jadi saya mendorong Anda kuliah di KPM. Tidak ada upaya pengembangan masyarakat kalau Anda sendiri tidak berdaya. Anda harus berdaya, baru Anda bisa melakukan pemberdayaan. Ya. Ya, baik, begitu. Selamat belajar. Bahan sudah saya sampaikan, direnungkan, tapi jangan dilamunkan. Direnungkan, didiskusikan sesama Anda, bikin kelompok, cari solusi, ya. Syukur-syukur bisa diteruskan. Kalau Anda punya gagasan, banyak sekali ruang sekarang untuk menyampaikan gagasan-gagasan itu, ya. Dan pendanaannya ada di Kementerian Pendidikan banyak, ya. Dan Anda boleh akses ke kementerian lain, saya akses ke kementerian lain. Tapi bagaimana di dalam IPB sendiri banyak tawaran ya untuk itu, ya. Dan itu menjadi satu bagian dari upaya kita menyiapkan lulusan kita itu tidak punya pekerjaan. Ya. Kalau ada pertanyaan nambah jam lagi nih. Jangan lupa absen, ya, jangan lupa absen. Kemudian kita bertemu minggu depan, tapi minggu depan itu kayaknya sebenarnya harus hari ini, jam ini juga, karena pagi saya ada kuliah pasca, ya. Tapi nanti kalau ada perubahan saya lihat, tapi nampaknya tidak bisa karena saya sudah buka tadi jam 8 sampai 9.40. Ya, minggu depan kita akan di jam 11 ya, jam 11 lagi, ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat belajar, sehat-sehat,
ya, sehat-sehat, karena kesehatan itu mahal. Ya. Saya izin ya.